Langsung saja, mungkin kita persilakan kepada Ustadz untuk memulai materi pengantarnya sebelum kita masuk pada sesi konsultasi syariah. فلفضيلة الأستاذ فليتفضل مشكورا مأجورا. جزاكم الله خير أستاذ أمر الله، بارك الله فيكم وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Hadirin dan hadirat sekalian, ikhwah dan akhwat, para peserta acara konsultasi syariah yang telah bergabung pada malam hari ini. Eh, Pertama-tama kita bersyukur dan memuji pada Allah yang kembali memberikan kesempatan kepada kita semua untuk memulai kembali atau melanjutkan kegiatan yang telah berjalan sekian lama, telah rutin berjalan setiap pekannya, bahkan beberapa malam di setiap pekan acara konsultasi syariah setelah kita menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Dan seingat saya ini mungkin baru kembali dibuka lagi program ini setelah libur di bulan Ramadan secara rutin menjalankan kegiatan ini, walaupun di bulan Ramadan tetap ada konsultasi pekanan ya, tidak salah seperti itu. Mudah-mudahan ini masuk dalam kategori fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jika engkau telah menyelesaikan satu ibadah, satu aktivitas, satu kegiatan, maka berusahalah beralih kepada kegiatan yang lain atau melanjutkan kegiatan yang sama. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu hendaklah kamu berharap ganjaran dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di bulan Ramadan kita sibuk dengan aktivitas ibadah dengan berbagai macam aktivitas dan kegiatan tersebut, termasuk diantaranya adalah sibuk dengan mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah, baik berupa ceramah tarwih, ceramah subuh, ceramah zuhur, ceramah menjelang ibadah puasa, dan lain-lain. Maka setelah berakhirnya bulan Ramadan, berlalunya bulan Ramadan, mungkin suasana itu tidak persis lagi sama dengan di luar bulan Ramadan, tetapi ada saja kegiatan-kegiatan yang bisa kita lanjutkan, hal yang serupa atau bahkan hal yang sama dilanjutkan di bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Termasuk diantaranya adalah kegiatan semacam ini, acara konsultasi syariah, sebagai salah satu media dan ajang bagi kita untuk menambah keilmuan kita, menambah wawasan kita, bahkan menambah insya Allah kualitas keimanan kita. Baik ikhwah dan akhwat, hadirin dan hadirat sekalian, seperti yang disampaikan tadi oleh MC kita Ustaz Amirullah, bahwa tema pengantar kita di malam hari ini adalah kajian parenting fiqhu tarbiyatil abna karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala, yang mana sesuai dengan sistematika pembahasan di kitab ini, malam ini sudah masuk pada topik atau subtopik dari kitab ini, suwarun min mizaji atau min mizahin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'as sigari wa rifqihi bihim wa rahmatihi iyahum. Bentuk atau gambaran kasih sayang dan candaan
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak kecil. Ini salah satu tema yang diangkat di dalam kitab ini, dan tentu saja ini bahagian daripada kesempurnaan syariat agama ini, di mana semua komponen dalam umat ini tetap mendapatkan perhatian, mendapatkan porsi yang proporsional bagi mereka, termasuk anak-anak, bahkan bayi sekalipun tetap mendapatkan hak-hak mereka dan mendapatkan perhatian yang cukup, ya. Dan sekali lagi ini bahagian daripada kesempurnaan syariat agama ini, bahwa semua komponen, bahkan semua marahilul umur atau tahapan usia manusia atau umat ini masing-masing mendapatkan perhatian yang layak untuk mereka. Di kitab ini digambarkan bahwa hal ini juga menjadi perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berangkat dari fenomena bahwa usia anak-anak ini usia bermain pada dasarnya, dan karena ini karakter anak-anak dan agama kita, selama tidak ada pelanggaran di dalam hal tersebut, maka hak-hak itu tetap diberikan, termasuk kepada bagaimana Rasulullah SAW secara langsung dan secara aplikatif memberikan contoh. Porsi ini diberikan kepada mereka-mereka, dan dalam rumah tangga Rasulullah SAW pun juga nampak hal yang sama, di mana Rasulullah bahkan terhadap istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu taala anha, ummuna ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, termasuk orang yang merasakan itu, termasuk orang yang merasakan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kesempatan kepada beliau untuk merasakan, mendapatkan kepuasan pada sisi itu. Kita tahu bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha dinikahi oleh Rasulullah SAW dalam usia masih sangat muda. Beberapa riwayat, bahkan riwayat yang diriwayatkan sendiri dari Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwa beliau dinikahi oleh Nabi dalam usia beliau masih 6 tahun. Kalau sekarang ini usia 6 tahun itu mungkin baru kelas 1 SD, ya. Di mana usia seperti itu masih usia main. Nah, ini yang diangkat di topik ini, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan hak anak untuk bermain, mendapatkan kepuasan dalam mengekspresikan kebiasaan mereka bermain di masa-masa tersebut. Ditulis di topik ini suwar min mizahin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma'as-sigar, beberapa contoh candaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak kecil, wa rifqihi bihim, dan kelembutan beliau kepada mereka, wa rahmatuhu iyahum, dan kasih sayang mereka kepadanya. Lalu dinukil satu ungkapan yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, waqduru qadar al-jariyah, ya, berikanlah perhatian terhadap anak-anak wanita, ya. Digambarkan bahwa waktu itu Aisyah radhiyallahu taala anha beliau masih
kanak-kanak, kurang lebih seperti, bukan kanak-kanak, artinya masih anak-anak lah. Ya, kalau tadi digambarkan bahwa beliau dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada usia 6 tahun, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus membersamainya, dan di sela-sela itu Aisyah radhiyallahu taala anha masih tetap diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melampiaskan kepuasannya, keinginannya untuk bermain. Tidak hanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha yang meminta, bahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menawarkannya. Ini di riwayat-riwayat yang ada di sini disebutkan. Baik. Nah, para hadirin dan hadirat sekalian, para orang tua dan para pendidik, ini bahagian yang tidak lepas dari perhatian syariat, bahwa anak-anak di usia seperti itu membutuhkan kepuasan. Sehingga syariat kita memberikan tuntunan di mana tuntunan itu berada pada sikap pertengahan, tidak berlebihan di dalam memuaskan keinginan bermain mereka hingga melalaikan tugas utama mereka untuk belajar, dan juga pada sisi lain tidak menutup sama sekali celah untuk memuaskan rasa keinginannya untuk bermain. Sehingga ini berada pada pertengahan. Dikatakan oleh penulis kitab ini, la yutraku tiflu lil-la'ibi fi kullil awqat. Tidak dibenarkan juga untuk diberi kesempatan kepada anak-anak itu bermain sepanjang waktu tanpa batas. Ini tidak dibenarkan. Walau yukhadu bil jiddi fi kullil awqat, sebagaimana juga tidak dipaksakan untuk selalu anak-anak itu serius terus dalam segala kesempatan. Namun dikembalikan kepada bagaimana semuanya disikapi secara proporsional, diberikan haknya untuk bermain dan dikontrol, dan pada sisi yang lain di saat tiba waktunya untuk serius, tiba waktunya untuk fokus, maka diarahkan untuk fokus pada tugas-tugas yang memang bahagian daripada kewajiban mereka di usia mereka masing-masing. Di saat mereka harus belajar, di saat mereka harus mengaji, di saat mereka harus melakukan aktivitas-aktivitas lainnya, maka bermainnya dihentikan atau dikurangi demi untuk memberikan hak-hak masing-masing secara proporsional tersebut. Nah, ini kaidah umumnya. Dan ini sangat kondisional pada usia dan jenjang perkembangan anak-anak itu. Diceritakan di dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha sendiri menceritakan bahwa orang-orang Habasyah, orang-orang penduduk Medina yang dari keturunan Habasyah, Ethiopia, itu kesenangan mereka adalah bermain. Dan ada jenis-jenis permainan yang mereka suka tampilkan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kesempatan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, namun beliau tetap kemudian membatasinya pada koridor syariat. Kata Aisyah, kana al-habasha atau kana al-habashu yal'abuna fasatarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana anzur
fama ziltu anzuru hatta kuntu ana ansarif. Aisyah menceritakan bahwa orang-orang Habasyah di Madinah dahulu itu suka bermain. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi tameng bagi diriku, menghalangi pandangan orang kepada diriku, sedang aku melihat mereka bermain. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan seperti itu hingga aku benar-benar merasa puas dan berpaling dari nonton mainan mereka. Lalu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, faqduru qadra al-jariyah al-hadithata as-sinni al-harisata 'ala lahwi. Ini syahidnya di sini bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha tentu setelah beliau menjadi lebih dewasa dan mengambil peran penting di dalam meriwayatkan kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama beliau Aisyah radhiyallahu taala anha dan rumah tangganya. Beliau mengatakan faqduru qadar al-jariyah al-hadithat as-sin. Berilah kesempatan kepada anak wanita yang baru berkembang. Beri kesempatan kepada mereka. Mereka sangat antusias untuk main. Faqduru qadar al-jariyah al-hadithat as-sinni al-harisata 'alal lahwi. Jadi syahidnya atau poinnya di sini beliau berpesan kepada kita sebagai generasi daripada umat ini untuk memperhatikan itu. Beri kesempatan kepada anak-anak bermain, utamanya anak-anak yang masih dalam usia pertumbuhan. Ini poinnya di sini. Di riwayat lainnya dikatakan, itu tadi riwayat Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dalam Sunan An-Nasai dikatakan bahwa suatu ketika orang-orang Habasyah itu masuk ke Masjid Nabawi dan melakukan permainan di dalamnya. Yang namanya anak-anak ya. Mereka bermain. Faqala li, yani faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li, Nabi berkatakan kepada Aisyah, ya Humaira. Ini panggilan beliau, ya Humaira. Atuhibbina an tanzuri ilaihim? Apakah kamu ingin melihat, menonton mereka? Jadi Rasulullah bahkan menawarkan kepada Aisyah, apa kamu suka nonton mereka? Faqultu na'am. Aisyah mengatakan, iya saya suka, saya mau menonton mereka. Faqama bil babi, maka Nabi pun berdiri di pintu. Jadi pintu rumah beliau, karena kita tahu bahwa rumah Rasulullah SAW itu berdampingan dengan masjidnya, satu tembok. Dan ada pintu masuk ke rumah beliau dari masjid. Maka Rasulullah berdiri di hadapan pintu. Faji'tuhu wa wada'tu dhaqni ala atiqihi. Maka kata Aisyah, aku pun datang kepadanya dari belakang, lalu menyandarkan daguku, ya, kata Aisyah, faji'tuhu wa wada'tu dhaqni. Aku menyandarkan daguku di atas pundak beliau, fa asnadtu wajhi ila khaddihi. Lalu aku pun menempelkan wajahku ke pipi beliau. Ini menunjukkan kedekatan beliau kepada Aisyah dan Rasulullah Aisyah kepada Rasulullah SAW dan juga sebaliknya. Dan Rasulullah SAW memberikan kesempatan kepadanya. Qalat wa min qawlihim yawma idzin Abul Qasim tayyiban. Di masa itu atau di waktu itu, di antara narasi-narasi yang mereka kemukakan, mereka sebutkan Abul Qasim Tayyib. Ini menurut penjelasan penulis, ini semacam tema atau judul syair yang mereka nyanyikan di waktu itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun setelah itu mengatakan hasbuk. Jadi beliau mengatakan sudah cukup wahai Aisyah. Faqultu ya Rasulullah la ta'jal.
Aisyah mengatakan kepada Nabi, jangan buru-buru, biarkan aku ya menikmati, menonton, melihat mereka. Faqama thumma qala hasbuk. Lalu Nabi SAW setelah itu juga bertanya lagi, cukup? Ya, apa sudah cukup? Faqultu la ta'jal ya Rasulullah. Jangan buru-buru wahai Rasulullah. Qalat wa ma li hubbun nazar ilaihim. Sebetulnya kata Aisyah waktu itu saya tidak apa motivasi saya untuk mengatakan kepadanya jangan buru-buru bukan karena saya semata-mata suka nonton mereka. Tetapi ahbabtu an yablughan nisa'u maqamuhu li wa makani minhu. Kata Aisyah juga waktu itu saya bermaksud ingin menunjukkan kepada istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya tentang posisiku di hadapan Rasulullah, kedekatanku dengan Rasulullah dan kedekatan Rasulullah kepadaku. Nah, ini hal lain yang di luar daripada apa yang menjadi poin berkenaan dengan kesempatan yang Nabi berikan kepada Aisyah untuk menikmati kesenangannya untuk bermain, untuk nonton dan lain-lain yang masih bahagian daripada kebiasaan anak-anak di waktu itu. Nah ini syahidnya. Di kesempatan lainnya, ini juga disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad bahwa dahulu di masa Aisyah radhiyallahu taala anha masih muda dan belum gemuk ya, pernah beliau bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyertai Rasulullah dalam sebuah safar. Lalu di saat beliau bersama Aisyah radhiyallahu taala anha meminta kepada para sahabat untuk dalam perjalanannya para sahabat maju ke depan berjalan lebih cepat. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Aisyah radhiyallahu taala berada di belakang kafilah itu. Nah di saat sepi beliau berdua, beliau meminta kepada Aisyah, meminta kepada Aisyah untuk berlomba berlari. Jadi ini untuk memberikan kepuasan bagi Aisyah radhiyallahu taala anha mengekspresikan rasa keinginannya untuk juga bermain dan bersendagura bercanda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, waktu itu saya masih kurus ya, ana jariyatun lam ahmilul laham. Waktu itu saya masih kanak-kanak ya, jariyah atau masih anak-anak. Lam ahmilul laham, saya belum gemuk. Walam abdan, dan saya juga badan saya masih kurus. Faqala linnas taqaddamu, Nabi mengatakan kepada para sahabat, majulah, ya silahkan berjalan, silahkan duluan. Fataqaddamu, maka mereka pun berjalan duluan. Thumma qala li ta'alai hatta usabiqaki. Nabi mengatakan kepada Aisyah, kesini kita berlomba. Fasabaqtuhu. Aisyah radhiyallahu taala pun menantangnya berlomba, maka Aisyah radhiyallahu taala lebih cepat. Jadi dia yang menang dalam lomba lari bersama Nabi waktu itu. Fasakata anni hatta idza kana fi ba'di asfarihi, atau hatta idza hamaltu al-laham wa badantu wa nasitu kharajtu ma'ahu fi ba'di asfarihi. Kata Aisyah, di kesempatan itu Nabi sudah merasa kalah dan tidak banyak komentar. Lalu kemudian setelah saya, kata Aisyah, telah gemuk ya, dan badan saya telah berat, saya pun telah lupa momentum itu di mana saya berlomba dengan Nabi dan mengalahkannya. Lalu aku bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut dalam safar, dan
dalam safar itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi hal yang sama, meminta kepada para sahabat untuk jalan duluan. Lalu setelah itu Nabi mengatakan kepada Aisyah, "Ta'ali hatta usabiqaki." Aisyah, ke sini kita berlomba. Fasabaqtuhu fasabaqani. Saya pun menerima tantangan itu, berlomba bersama Nabi, berlomba dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi aku dikalah oleh beliau. Fasabaqani. Faja'ala yadhaku. Lalu beliau pun tertawa, tersenyum dan mengatakan, hadhihi bitilk. Nah, ini adalah balasannya. Dulu kamu menang dalam lomba lari bersama saya dan saat ini saya mengalahkan kamu. Nah, ini poinnya yang dimaksudkan di sini adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kesempatan kepada Aisyah. Kalau dalam perspektif ini, Aisyah di masa itu masih anak-anak ya, dan mendapatkan kesempatan itu. Nah, ini dua riwayat. Yang lainnya juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Aisyah menceritakan bahwa dahulu saya masih suka main-main boneka. Kuntu al'abu bil banati. Kata Aisyah, saya dulu suka main-main al-banat. Banat kalau dilihat penjelasannya adalah mainan anak-anak wanita. Jadi mungkin kalau sekarang ini sama dengan boneka. Baik boneka yang memang sudah dijahit, dibuat seperti model yang mirip dengan manusia, atau boneka-boneka buatan. Biasanya kalau dulu anak-anak buat dari sarung ya, sarung-sarungan, dilipat, digulung, lalu kemudian dibuat semacam boneka. Nah, kata Aisyah, kuntu al'abu bil banat inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di waktu itu saya masih ada teman-teman yang suka main bersama saya. Ini sudah nikah waktu itu. Qal kuntu al'abu bil banati inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana li sawahibu yal'abna ma'i. Jadi beliau ceritakan bahwa di waktu itu juga saya masih ada teman-teman yang masih suka main bersama saya. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhal yang kami'na minhu. Dan kalau Rasulullah datang ya, teman-teman saya yang main itu pada bersembunyi ya. Fa yusarru bihinna ilayya fayal'abna ma'i. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa yusirru bihinna, Nabi sallallahu alaihi wasallam membisikkan tentang mereka kepada sesuatu, lalu pada akhirnya mereka bermain lagi bersama saya. Nah, ini dalam kondisi seperti ini. Padahal waktu itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sudah menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi karena waktu itu memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah dalam usia Aisyah masih sangat muda, masih sangat beliau masih anak-anak, dan kepuasan itu diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Secara ini beberapa kisah berkenaan dengan perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepuasan kepada anak-anak. Dan juga di dalam Al-Quran oleh penulis buku ini, Syekh Mustafa Al-Adawi, beristighnas dengan kisah Yusuf alaihi salatu wassalam ketika saudara-saudaranya itu meminta kepada orang tuanya, kepada Yakub alaihi salatu wassalam, untuk memberi kesempatan kepada Yusuf mengikuti mereka keluar pergi bermain. Dalam surah Yusuf dikatakan, arsilhu ma'ana gadan yartab, arsilhu ma'ana gadan yartab wa yal'ab. Biarkanlah atau lepaskanlah dia bersama kami besok untuk keluar dan bermain bersama. Nah, ini gambaran bahwa
di waktu itu anak-anak Nabi Yakub, itu saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, melihat bahwa salah satu di antara cara untuk mereka bisa pisahkan antara Yusuf dengan orang tua mereka karena ada rasa dengki dan rasa hasad kepadanya karena kedekatannya. Lalu kemudian cara ini dipandang cara yang tepat untuk bisa menjauhkan dari orang tuanya, maka mereka pun meminta kepada Nabi Yakub untuk melepaskan Yusuf untuk bermain bersama mereka. Lalu Nabi Yakub alaihissalam tidak mengingkari hal tersebut. Jadi menyadari bahwa ini memang masa kanak-kanak, di mana di masa itu masa bermain. Fama ankar abuhum la'iba Yusuf. Ya, Nabi Yakub sebagai orang tuanya, sebagai ayahnya tidak mengingkari kebiasaan itu. Hanya saja kemudian beliau meminta, beliau kemudian mengungkapkan kekhawatirannya kalau kemudian anak ini mendapatkan kecelakaan. Ya, inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Jadi tidak melarangnya bermain, tetapi yang dia khawatirkan kalau mereka asyik bermain, mereka lalai, sedangkan singa bisa kemudian menerkam beliau. Nah ini gambaran di sini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kesempatan untuk bermain. Nah, poinnya di sini dari pembahasan ini bahwa kita sebagai orang tua perlu memberikan kepuasan pada anak-anak, tetapi kepuasan yang terukur, memberikan mereka kesempatan untuk melampiaskan keinginannya untuk bermain, dan tentu diharapkan bahwa jenis-jenis mainan ini juga dipilihkan, yang mainan-mainan yang mendidik, yang di dalamnya tidak terdapat mukhalafah atau pelanggaran syar'i, dan juga sesuai dengan jenjang umur mereka. Juga perlu di manage dengan baik, diatur waktunya berapa durasi yang cocok untuk mereka main. Setelahnya kemudian mereka menjalankan tugas-tugas yang memang sudah selayaknya dilakukan, tugas belajar misalkan, tugas mengaji, termasuk tugas membantu orang tua dan lain-lain. Pada prinsipnya yang dimaksudkan di sini bahwa sebagai orang tua memanage dan memperhatikan anak-anak tersebut, termasuk diantaranya memberikan kepuasan kepada mereka untuk bermain dengan mainan yang layak sesuai dengan perkembangan usianya, dan juga diharapkan bahwa mainan-mainan yang dimainkan itu adalah mainan-mainan yang memberikan pendidikan kepada mereka. Dan para ulama kita seperti disebutkan oleh Al-Imam Nawawi juga bahwa demi untuk memuaskan anak-anak itu tidak mengapa kemudian disiapkan anggaran, disiapkan biaya khusus untuk membeli mainan itu. Karena ini adalah bahagian dari apa yang diperhatikan oleh syariat ketika para ulama menganalisa dan beristimbat dari kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Umair, ya, saudara daripada Anas bin Malik, ya. Beliau katakan kepada Umair, ya, maaf, Aba Umair, ya, bukan Umair, tapi Aba Umair, atau kunyahnya adalah Aba Umair. Beliau mengatakan kepada
anak tersebut, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung An-Nughair. Ya, rupanya beliau, Abu Umair ini punya burung yang dipelihara sekaligus menjadi teman bermainnya. Lalu kemudian burungnya mati sehingga dia kelihatan bersedih. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghiburnya dan mengatakan kepadanya, ya Aba Umair, ma fa'ala an-Nughair. Nah, dari sini ulama kita beristimbat banyak hal. Antara lain hasil istimbat mereka bahwa di sini menunjukkan bolehnya seseorang atau orang tua wali mengeluarkan anggaran biaya khusus untuk membelanja atau berbelanja mainan anak-anaknya dipakai untuk bermain dalam hal-hal yang mubah. Jadi ini yang ada dalam hal ini. Saya kira ini yang menjadi contoh di antara contoh bagaimana perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak, termasuk memberikan kepuasan kepada mereka, memuaskan keinginannya, fitrahnya dan kesenangannya untuk bermain. Tetapi dengan catatan-catatan tadi bahwa hendaknya tetap terkontrol dari sisi waktunya, dari sisi jenis mainannya, dan dari sisi pengaruh-pengaruh yang dapat mempengaruhi secara negatif harus dihindari dan dijauhi, dan perlu diarahkan mainan-mainan itu yang bawa nilai-nilai tarbawiyah, nilai-nilai pendidikan yang baik kepada anak-anak itu. Masih banyak atau masih ada beberapa contoh, tapi waktu kita terbatas, maka untuk contoh-contoh ini kita cukupkan sampai di sini. Demikian Ustaz Amirullah sementara sebelum kita tutup. Silakan. Baik, Masya Allah, syukran wa jazakumullah khairan Ustaz atas materi pengantar yang dibawakan oleh Ustaz malam hari ini. Masya Allah, kita mendapatkan beberapa faidah terkait dengan bagaimana menyikapi, ya, memberikan kepuasan kepada anak-anak dalam masalah bermain mereka. Semoga para peserta konsultasi syariah di malam hari ini mencatat dengan baik apa yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, dan insya Allah kita akan membuka sesi tanya jawab kepada seluruh peserta yang ingin bertanya, kurang lebih sekitar 15 menit insya Allah kita memiliki waktu untuk bertanya kepada Ustadz kita. Baik, pertanyaan yang pertama Ustadz masuk dari kolom komentar Zoom dari Ummu Maryam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya, kami pernah membaca bahwa salah satu hak dari anak itu adalah diajarkan agama. Ada juga yang mengatakan bahwa pendidikan itu dimulai sebelum menikah, yaitu dengan memilih ibu yang salehah. Pertanyaan kami, jika sudah berada di fase menyusui, apakah ada cara pengenalan pendidikan agama kepada bayi yang baru berusia 5 bulanan, Ustaz? Atau berapa umur ideal anak-anak mulai dikenalkan dengan agama? Jazakumullah khairan. Baik, syukran atas pertanyaannya dan sekaligus informasinya. Bahwa memang parenting dan pendidikan anak itu seharusnya dimulai sejak dini. Ya, bahkan beberapa ulama menyebutkan seperti juga disampaikan oleh penanya bahwa proses untuk melahirkan anak-anak soleh yang terdidik itu dimulai semenjak anak itu lahir. Para ulama kita menyebutkannya bahwa salah satu upaya untuk melahirkan generasi soleh dan solehah yang terdidik dengan pendidikan Islami adalah memulai dengan memilihkannya ibu yang solehah
untuk mereka. Artinya memilih pasangan atau calon pasangan yang kelak dinikahi dan dari rahim-rahim mereka lahir anak-anak yang soleh. Itu benar seperti itu. Lalu jika pertanyaannya kalau anak itu sudah lahir dan sudah berusia pada usia menyusui, akan di usia-usia awal 5 bulanan, di mana anak yang masih di usia ini masih sangat apa namanya muda dan belum mengenal apa-apa menurut apa yang nampak pada diri kita. Tetapi sesungguhnya nilai-nilai itu sudah seharusnya ditanamkan kepada mereka. Ya, nilai-nilai berupa ungkapan dan kata-kata yang uh, apa yang menggambarkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala lebih sering diperdengarkan kepada mereka. Di mana walaupun anak itu masih sangat belia dan masih sangat muda, semua itu terekam dalam memori mereka. Sehingga diharapkan dengan seringnya mereka mendengarkan ungkapan yang baik, kata-kata yang indah, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini akan tumbuh di dalam memori, sedang dalam memori mereka adalah kata-kata yang baik tersebut. Jadi tutur kata yang lebih sering kita perdengarkan adalah tutur kata yang baik. Juga doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dapat diperdengarkan kepada mereka. Lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an juga tidak jauh dari pendengaran mereka. Kejujuran dan ungkapan-ungkapan yang baik juga ini bahagian tidak lepas daripada hal tersebut, sehingga semua ini diharapkan menjadi terekam di dalam jejak memori mereka sejak dini, sehingga mereka tumbuh tanpa kemudian memori itu kosong dari nilai-nilai dan ungkapan-ungkapan yang baik tersebut. Lalu selanjutnya di saat mereka sudah mulai bisa mengenal, maka dikenalkan kepada mereka dan dipancing mereka untuk berbicara dengan ungkapan-ungkapan yang baik tersebut. Ya, mungkin sederhana tetapi justru kesederhanaan inilah yang dibutuhkan di usia seperti itu. Ya, misalkan mengungkapkan atau mengulang-ulang lafzul jalalah Allahu Akbar, misalkan subhanallah dan lain-lain. Mungkin untuk anak-anak itu bagi mereka dalam pandangan kita belum direspon dengan langsung. Dalam arti kata belum bisa mereka mengulang kata-kata itu, tetapi yakin bahwa itu terekam dalam memorinya. Jadi mulai dari sesuatu yang sederhana, mengenalkan kepada mereka tentang Allah, tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ungkapan-ungkapan yang lainnya. Sehingga dari situ akan tumbuh dan memori mereka terisi dengan ungkapan-ungkapan yang baik tersebut. Wallahu a'lam. Saya bisa. Ustaz. Insyaallah, syukran wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dipahami oleh saudara penanya. Berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi, eh, kami coba bertanya Ustaz terkait dengan perkembangan zaman ya, teknologi yang semakin maju terkini. Ya, Apakah bisa penjelasan tadi Ustaz dibawa kepada permasalahan yang saat ini ya, misalnya bahwa orang tua itu juga boleh memberikan akses kepada anak untuk memuaskan ya eh, hak bermain mereka dengan memberikan untuk mereka seperti smartphone misalnya ya, dengan batasan-batasan tertentu, atau sebaiknya Ustaz anak itu tidak diajarkan dulu untuk berinteraksi dengan smartphone karena akal mereka yang belum
matang untuk mengakses hal yang seperti ini? Mohon nasihatnya, Ustaz. Baik, ini pertanyaan menarik dan penting sebetulnya. Dan bagi saya pribadi tetap perlu lebih didalami lagi sesungguhnya. Apakah di usia, terutama memang usia dini ya, perkembangan dan pertumbuhan anak. Karena ada unsur selain unsur mainan dalam smartphone atau mainan-mainan yang ada di media online, uh, selain unsur permainannya sebetulnya ada unsur lain yang juga dominan di dalamnya. Bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan anak. Ketagihan dan pengaruh dari mainan itu sangat besar terhadap pertumbuhan anak itu. Walaupun secara psikologi ini bagi saya pribadi perlu lagi bacaan dan data-data yang lebih ini. Tapi saya berasumsi bahwa itu sedikit banyaknya mempengaruhi kepada pertumbuhan otak anak tersebut, di mana uh, media-media ini lebih kapasitasnya lebih daripada kemampuan anak itu, sehingga bisa mempengaruhi secara negatif kepada mereka. Sehingga tetap perlu dihindari untuk lebih awal dikenalkan kepada mereka media-media tersebut secara langsung, apalagi kalau hanya kemudian dibersamai oleh kakaknya yang juga belum dewasa dalam hal ini. Kita memang harus menyediakan dan menyiapkan media bermain mereka, tetapi diselaraskan dengan perkembangan usia mereka dan perkembangan pertumbuhannya. Jangan sampai diberikan jenis mainan yang tidak layak, tidak cocok dengan ini. Syukurnya sebetulnya bagi para pemerhati dan yang yang menciptakan berbagai jenis mainan semacam futsal dan lain-lain, biasanya itu di label-label mainan itu diberikan semacam arahan untuk batas usia yang paling minimal bisa dan layak untuk memainkan jenis mainan tersebut. Ini sebagai contoh. Tetapi untuk jenis mainan smartphone ini memang tidak ada batasan. Setahu saya memang sulit untuk dibedakan mana yang cocok, mana yang tidak. Dan di sini bagi orang tua, terutama ibu-ibu, para ummahat yang tidak selektif dalam hal ini, lebih berhati-hati uh, untuk memilihkan anak-anak itu. Saya lebih cenderung untuk kemudian dibatasi bahkan ya untuk usia sampai 2 tahun, 3 tahun, untuk tidak ceroboh memberikan jenis mainan itu, karena pengaruhnya sangat besar kepada mereka. Tidak hanya pada pengaruh mainan itu sendiri, bahkan pengaruh daripada perangkat itu sendiri bisa mengganggu pertumbuhan mereka, bisa mengganggu otak mereka dan pendengaran mereka terutama, dan juga termasuk penglihatan mereka. Saya tidak punya data yang akurat dalam ini, tapi kecenderungannya bahwa banyak orang yang anak-anak yang masih muda akhirnya cacat matanya gara-gara terlalu sering menggunakan layar yang punya bias terhadap mata itu. Apalagi anak-anak ini cenderung kemudian menontonnya dengan posisi yang tidak uh, cocok untuk hal tersebut, hingga saraf-saraf matanya bisa terganggu. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi selain kontennya juga pengaruh dari yang lainnya. Sehingga untuk anak yang benar-benar baru tumbuh dan baru mulai bisa bicara, itu tidak dikenalkan dulu dengan mainan yang ada di smartphone dan semacamnya. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah syukran atas penjelasannya, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, ya, mungkin eh, terkadang ketika orang tua itu memberikan anaknya smartphone itu kerap, Ustaz,
berkaitan dengan orang tua yang ingin mudah mengalihkan anaknya dari kebosanannya. Iya, Padahal mungkin banyak alternatif permainan yang bisa diciptakan oleh orang tua yang bisa membangun koneksi antara dia dan anak. iya, Namun terkadang orang tua terlalu sibuk sehingga memberikan jalan instan dengan iya, iya. memberikan smartphone itu kepada sang anak ya, sehingga mungkin ya masih banyak alternatif-alternatif lainnya untuk memuaskan masa kecil anak ini dengan permainan-permainan itu. Betul, Ustadz. Jadi ini memang realita yang ada. Kadang-kadang orang tua mau berpikir instan dan tidak mau disibukkan lagi dengan eh, berbagai macam keinginan anak-anak. Apalagi anak-anak memang cenderung merenges, meminta dengan memelas, bahkan menangis untuk memegang smartphone untuk bisa mengakses. Dan di sisi lain, kadang-kadang terutama ibu-ibu yang punya kesibukan menyiapkan apa namanya makan mereka, menyiapkan berbagai macam kesibukan rumah tangga, akhirnya terpancing untuk cenderung memenuhi kebutuhan itu. Padahal sebetulnya ibaratnya ini adalah senjata yang diberikan kepada anak dan di satu sisi mungkin terpenuhi keinginannya, pada sisi yang lain ada efek besar yang bisa timbul dari situ, termasuk mempengaruhi perkembangan otak anak itu. Selain itu juga pengaruh-pengaruh lainnya, sehingga sebaiknya seorang terutama ibu betul-betul selektif dalam hal ini. Dan pun kalau terpaksa harus diberikan, harus tetap dikontrol, dipilihkan dan eh, dikomentari dengan baik bahwa ini benar seperti ini keliru. Jangan sepenuhnya dibiarkan saja tanpa ada bimbingan dari orang tua kepada mereka. Jadi poinnya di sini bahwa kita benar-benar harus menjaga anak buah hati kita ini dari pengaruh negatif dari media-media yang ada tersebut, dan tidak serta-merta hanya ingin melepaskan kesibukan tersebut dengan cepat kepada mereka. Nah, ini poinnya di sini. Baik, Allah. insya Allah. Barakallahu fikum, Ustaz. Ya, terakhir sekali mungkin Ustaz, pertanyaan dari peserta Zoom atas nama Muhammad. Izin bertanya Ustaz, bagaimana bentuk pencegahan atau filter yang diajarkan oleh Rasulullah atau ulama-ulama terdahulu terhadap pergaulan anak yang kadang dipandang negatif atau buruk, mengingat luasnya pergaulan dan banyaknya bentuk permainan anak di zaman ini, terlebih kadangkala ada suatu bentuk permainan atau candaan yang dipandang baik namun ternyata menimbulkan hal negatif terhadap sang anak. Iya, ya tentu sangat bias ya pertanyaan seperti ini. Tapi bagi kita eh, takaran-takaran itu atau prinsip-prinsip yang perlu ditanamkan kepada anak-anak itu adalah pertama kejujuran, jujur dalam tutur kata, dalam bicara, dan jujur dalam bertindak. Jadi penanaman nilai-nilai kejujuran itu harus tertanam sejak dini, dan benar-benar mengantisipasi jangan sampai anak-anak itu terbawa kebiasaan oleh teman-temannya berdusta. Dan ini sangat banyak ya. Kita merasakan sebagai orang tua, kita sudah berusaha untuk ini selalu jujur menanamkan nilai-nilai kejujuran kepada anak, tapi karena mereka bergaul di luar, akhirnya kadang-kadang anak itu tidak bermaksud sesungguhnya, tapi karena terbawa arus akhirnya kemudian juga terjatuh ke situ. Jadi eh, memfilter dari situ pada eh, ungkapan-ungkapan yang diungkapkan sering terungkap dari mereka. Jadi ya prinsipnya anak-anak itu kan memang suka meniru. Nah, ketika kita menemukan ada ungkapan-ungkapan yang menyimpang, termasuk misalkan apa berkenaan dengan ketidakjujuran atau ungkapan yang buruk, ya ungkapan yang rendahan dalam tanda petik di sini, ini nih harus diluruskan, harus diberitahu anak kita ini tidak bagus seperti ini. Uh, dan uh,
Ini tanggung jawab yang besar sesungguhnya. Jadi anak-anak kita kadang-kadang bukan hanya di pergaulan di luar sekolah, di sekolah pun kadang-kadang seperti itu. Dan anak-anak juga perlu ditahu dengan siapa mereka lebih sering bergaul, lebih sering berinteraksi. Kita perlu mencarikan untuk mereka lingkungan yang pas, yang tepat untuk itu. Dan karena itu kalau kita juga ingin memberi privasi anak-anak kita di sini, menyiapkan juga jenis mainan yang bisa memuaskan pada sisi lain, tetapi juga tidak sama sekali menutup diri dengan pergaulan secara langsung dengan sesamanya. Ada orang yang karena ingin menghindari efek negatif dari pergaulan langsung dengan sesama anak-anak, akhirnya kemudian dipuaskan dengan main sendiri. Ini juga di sisi perkembangan dan pertumbuhan anak juga kurang pas seperti itu. Jadi tetap diberikan dengan catatan-catatan tertentu, dengan durasi waktu, dan dengan teman bergaul yang ini. Jadi berangkat dari prinsip dengan siapa anak itu bermain, harus betul tahu dengan siapa mereka bergaul. Kadang-kadang kita merasa terganggu jika anak teman-temannya itu bermain di rumah kita. Nah, ini di satu sisi betul, tapi di sisi yang lain, kalau anak-anak bermain di rumah kita dengan anak kita, itu masih lebih mending karena kita bisa kontrol ketimbang dengan anak kita yang keluar bermain ke tetangga. Karena kita punya misi, maka sebaiknya ini harus berimbang. Boleh diberi kesempatan, tetapi dengan terbatas waktunya dan kita filter benar, dan juga bisa dengan memberi izin kepada anak ditemani oleh temannya bermain di rumah kita dan tetap mengontrol mereka dengan siapa dan apa mainannya. Nah, ini cara-cara praktis yang bisa dilakukan untuk memfilter anak itu dari efek negatif dari permainan mereka, pergaulan mereka. Jadi ditanamkan kepada mereka prinsip-prinsip dalam bermain, misalkan kejujuran, kemudian kedisiplinan, tepat waktu, dan eh, termasuk disiplin untuk mengatur, merapikan mainan-mainan mereka di saat itu. Cara yang kedua adalah dengan memfilter teman bermainnya, tempat bermainnya, waktu bermainnya, dan lain-lain. Ini beberapa tips yang berkenaan dengan itu. Allah alam. Baik, Masya Allah. Syukran jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Iya. Eh, baik, ada pertanyaan lagi Ustaz. Mungkin eh, dibacakan atau dicukupkan Ustaz? Berapa lagi pertanyaan? Satu pertanyaan Ustaz. Boleh. Iya, ya, mungkin ini yang terakhir sekali para pemirsa sekalian dari peserta atas nama Abdul Rahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apa solusinya kalau anak-anak bermain dalam masjid yang sangat mengganggu para jamaah? Ya, ini mungkin berkaitan dengan sedang dilaksanakannya sholat, Ustaz. Hmm. Iya, betul, ini satu fenomena eh, yang sebetulnya perlu kita dewasa dalam menyikapinya. Jadi dewasa yang saya maksudkan bahwa di satu sisi anak-anak ini kita pahami bahwa mereka jiwanya jiwa bermain. Itu satu. Yang kedua, dari sisi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memberikan peluang dan kesempatan kepada anak-anak itu ikut hadir di masjid. Bahkan dalam beberapa referensi termasuk di buku-buku hadis dan di buku-buku sirah disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyertakan cucu beliau Hasan dan Hussein, bahkan turut kemudian naik ke pundak Nabi di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ruku atau sujud. Nah, ini sebetulnya dari sisi ini mengganggu. Tetapi pada sisi yang lainnya, ini adalah pendidikan bagi anak untuk sejak dini akrab dengan masjid, hadir ke masjid. Lalu bagaimana kemudian melihatnya kalau itu menjadi mengganggu bagi jamaah. Nah, ini penjelasan ulama kita bahwa
kesempatan atau memberikan kesempatan anak-anak itu hadir ke masjid, dilihat kemaslahatannya. Jika kehadirannya itu sudah bisa kemudian mengambil nilai-nilai positif dari kehadirannya di masjid, katakanlah usianya sudah mumayyiz atau dekat dengan usia mumayyiz, maka silahkan dibawa. Tetapi di saat yang bersamaan, di saat kita membawanya, kita tetap mengontrolnya. Kita perlu briefing sebelum dibawa ke masjid. Disampaikan kepada anak bahwa ini harus begini, jangan begini dan begitu. Tetapi namanya anak-anak, kecenderungannya itu lupa, mudah lupa. Tadi sudah diingatkan, begitu ketemu dengan temannya, lupa apa yang diingatkan, disampaikan kepadanya, akhirnya kemudian melanggar itu. Nah ini sudah tabiatnya seperti itu. Jadi kalau itu terjadi melanggar, maka jangan bosan untuk mengingatkan. Jadi di briefing sebelum dibawa ke masjid. Dan di saat dibawa ke masjid, diusahakan untuk kemudian pada saat prosesi sholat, anak-anak itu tetap berdampingan dengan kita sebagai orang tuanya atau dengan orang yang dewasa. Dan tidak dibiarkan mereka hanya kemudian bersama dengan sesamanya anak-anak. Karena bila mana mereka bertemu dengan anak-anak sesamanya, itu sangat mudah untuk terpancing bermain. Dan ketika terpancing bermain, tidak terkontrol, akhirnya sementara orang tua atau orang dewasa dalam kondisi sholat, dalam kondisi beribadah, itu mengganggu mereka. Maka diminimalkan untuk berinteraksi langsung, terutama dalam proses sholat. Setelahnya, kalau memang ada jeda, tidak apa-apa mereka kemudian bergaul dengan mereka, tapi tetap diingatkan untuk tidak angkat suara dan tidak berlari-lari. Jadi kita berada pada posisi yang moderat di sini, tidak menutup sama sekali dan juga tidak membebaskan sebebas-bebasnya. Karena itu betul mengganggu. Padahal kita diperintahkan untuk bisa khusyuk di dalam ibadah dan ini sulit. Kalau seperti itu kondisinya, dan di sisi lain juga memang tempat sholat ini atau masjid ini ada haibah yang seharusnya juga tertanam pada diri anak-anak kita. Jadi selain briefing disampaikan bahwa ini masjid adalah pada dasarnya bukan tempat untuk bermain, ini adalah tempat yang disucikan yang harus dijaga. Nah ini diantara hal-hal yang sifatnya praktis yang perlu diperhatikan oleh orang tua saat membawa serta anaknya atau anak-anak kecil ke masjid. Allahu a'lam. Nah, Ustaz. Insya Allah, syukran wa jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan sekaligus ini adalah pertanyaan terakhir di malam hari ini pada sesi konsultasi syariah Komisi Usrah di pekan ini. Barakallahu fikum kepada Ustadz. Kami ucapkan jazakumullah khairul jaza atas kebersamaannya di malam hari ini. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik dan menjadikan apa yang Ustadz sampaikan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian Ustadz perjumpaan kita di malam hari ini pada program konsultasi syariah. Kami ucapkan terima kasih dan kepada seluruh peserta juga terima kasih atas kehadirannya di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita dapatkan di malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk semuanya dan bisa kita amalkan. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.